Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, terutama jodohnya Pak Rois ya. Saya nggak tahu jodohnya Pak Rois ini yang mana, Bunda MC atau yang mana. Yang di kitabnya sih ya Bunda MC. Yang di kitabnya kan bukan Pak Rois takut. Bunda MC cantik, ya kan? Jadi seperti ini, umat manusia ini dari adanya Siti Hawa makan buah koldi jadilah raga jadilah bumi sampai akhir zaman atau hari kiamat. Yang namanya hari kiamat ini bumi ini mati. Berarti kita udah dapat ampunan dosa-dosa. Dosa-dosa karena kesalahan. Nggak ibumu sih bumi ini tadi. Makanya peranmu itu sangat dibutuhkan. Bunda itu dilahirkan ke bumi ini sangat dibutuhkan sama ibumu Siti Hawa atau ibu bumi ini sangat membutuhkan Dinda. Jadi nggak usah dipikirkan orang lain, makhluk lain itu nggak usah dipikirkan. Pikirkan tugas Dinda. Nah, mereka nanti membutuhkan kita, dia akan pasti datang sama kita. Tapi kita tunjukkan dulu sama ibu bumi bapak angkasa. Seperti itu. Jadi Allah yang disebut agama ini tadi, atau agama ini tadi, seluruh agama itu mencari Tuhan, mencari jalan kenapa kok bisa hidup di muka bumi ini. Itu tadi gara-gara ibu Siti Hawa makan buah koldi jadilah raga. Agama ini bukan berbeda-beda satu tujuan. Tujuan kemana kan nggak tahu. Menyembah sama Allah, Allahnya di mana nggak tahu. Padahal Allah yang disebut Allah itu kan ibu dari raga, bapak dari surga. Seperti itu. Makanya selalu disesatkan, dibelokkan. Tapi terus ini akan dibobol. Kalau Allah kita itu ibu bumi, bapak angkasa, iblisnya ada di mana? Yaitu tadi ada di dalam raga manusia yang sekarang menyerang kita. Mana caranya nyeritakan ini? HP ini nggak bisa untuk ngupload panjang masalah. Sudah kayak mana cara nangkapnya Dinda. Makanya nanti Dinda, kalau kita mau bertemu, kita ya juga harus berusaha untuk bersatu. Tanpa otak kita berpikir untuk ketemu, ya nggak bisa. Makanya dibimbing sama Pak Rois. Aman benar ini jodoh. Kalau Allahmu ibu bumi bapak angkasa, sementara kamu harus mati tobatan nasuha. Jarak jauh juga nggak apa-apa. Kalau ini yang benar-benar Dinda butuhkan, bukan utat somat. Kalau zikir Bunda Dinda itu Allah berarti Dinda itu lagi menderita. Nanti Dinda akan kebingungan kalau timbul gaibnya ini ke dalam raga Dinda. Kalau la haula wala quwata illa billah itu bagus, berarti Dinda minta kekuatan. Itu enggak salah. Tapi kalau salah tak bilang salah, kalau benar tak bilang benar. Sementara kita menghadap sama ibu bumi bapak angkasa ini tadi, ibu bapakmu itu ada 3 cara. Dan Pak Rois selalu bilang ada 3 cara. Yang pertama berdoa sambil zikir. Yang kedua kalau berdoa sambil zikir ini enggak kuat, baru berdoa sholat sambil zikir. Yang terakhir berdoa sholat tirakat sambil
zikir. Peran apa? Dinda diserang sama laki-laki kuasa kegelapan. Ya tinggal menghadap sama ibumu, bapakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkanlah seluruh makhlukmu yang tidak mencelakai aku. Secara nyata maupun secara gaib sekalipun. Al-Fatihah, mandi. Habis mandi tirakat, selamat tirakat puasa. Pikir petunjuk dari mimpi, bayangkan mimpi itu. Nah, seperti itu. Zikirnya bisa, pasti hancur. Zikirnya bismillah, Allah Maha Pengasih. Itu baru benar. Enggak ada kemampuan Ustaz Somad. Karena yang membuat penyakit pandemi atau virus ini ya Ustaz Somad itu. Ustaz Somad, Ainun Najib, Gusmi, Kiai selalu Kiai yang melenceng doanya. Makanya Ainun Najib dulu apa? Waktu penyakit pandemi, dia nyerang negara. Katanya penyakit dari Allah, penyakit perbuatan mereka. Nah ini tadi. Makanya aku juga gelisah, Din. Seharusnya aku yang bimbing Dinda, tapi Dinda nggak tahu kenapa. Memang aku tahu, Dinda pun nggak ngerti. Kalau setiap Dinda itu dekat sama Paris, detak jantung Dinda itu kuat denyutnya, berdebar-debar. Itu tandanya itulah nyawamu, itulah separuh nyawamu. Begitu loh. Itu melambangkan bahwa Ibu Siti Hawa dulu lari dari Adam. Dia takut ketahuan. Jadi itu sentuhan. Itu nama tanda jodoh. Itu tanda sukma yang sejati. Itu harus diikuti. Kalau kebingungan nanyanya di surat Ikhlas, ya Allah ini sesungguhnya petunjuk apa? Kalau petunjuk bagus, lanjutkan. Kalau petunjuk jelek, batalkan. Kembalikan sama Engkau lagi ya Allah. Baru wiridnya surat Al-Ikhlas, namanya kita nggak tahu. Jadi doa-doa ini tadi yang sudah ada ini jangan ditumpang tindihkan. Enggak boleh ditumpang tindihkan, enggak boleh dipatah-patahkan. Ini tugasnya Satrio Pinggir ini untuk meluruskan ini tadi, Dinda. Makanya aku semul dulu tuh sebenarnya kepengen walaupun jauh ini kontak telepon paling tidak kan benar apa enggak kalau seperti ini, benar apa enggak kalau seperti ini. Itu. Nah, leluhur ini nanti, ini akan kita musnahkan dari muka bumi. Akan kita masukkan semua ke lapak Jawa. Jadi enggak ada leluhur Jawa, leluhur ini akan membuat kegaduhan sama anak cucu kita. Seperti itu. Itu namanya memimpin akhir zamannya, pertama yang dipimpinnya jodohnya. Karena Dinda akan dibayar. Cara bayarnya kan udah dikasih tahu berkali-kali doanya. Dari jarak jauh pun bisa. Tapi Dinda udah siap apa belum? Ntar Dinda harus belajar terus. Gitu loh. Jadi Dinda sayang, sukmamu ini butuh mandi. Bukan hanya ragamu yang butuh mandi. Malaikatmu butuh mandi. Cara mandikan ya kayak mandi taubatan nasuha itu. Jadi setiap mandi itu doanya seperti itu. Sama seperti Pak Rus. Pak Rus setiap mau mandi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah aku berniat mandi suci membuang dosa kecil dosa besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Al-Fatihah ini menyatukan antara langit lapis 1 sampai lapis itu. Nah, langit ini dibuat siapa yang buat? Jangan dibilang Allah lagi. Yang membuat ya leluhur kita, kakek nenek yang membuat langit. Seperti itu. Semua makhluk ini anak-anakmu. Kayaknya nggak usah diopeni. Kalau dia memegangkan telinganya, mereka membutakan matanya, membutakan hatinya. Itu namanya pemikiran berjalan. Makanya setiap sholat ada keperluan kita sama ibu bapak kita, ibu bapak. Keperluan apa? Allah harus diserang nggak gitu. Mandi dulu, minta obatan masuk. Terus sholat. Kalau tengah hari berarti harus sholat luhur, baru sholat duha. Sholat asar pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat maghrib pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Subuh pasangannya sholat sunnah 2 rakaat. Isya pasangannya sholat hajat. Kan kalau selama ini sholatnya kan dibalik. Ini harus dibawa bersamaan karena ini satu jodoh. Itu baru benar. Setelah mengucapkan salam langsung disusul sama Al-Fatihah. Bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali, bisa 7 kali separuhnya. Tidak ada batasannya. Lalu kirim doa. Cara menggunakan malaikat 4 ini ya di Fatihah. Minta ampunan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhurku. Mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang di sekujur tubuhku ini. Ini perbuatan manusia. Kembalikan raga manusia. Siapapun itu dimanapun. Al-Fatihah. Baru zikirnya Bismillah. Allah pengasih. Itu tepat sasaran. Tapi ini baru diajarkan, belum diturunkan. Kalian jalankan ini tanpa mandi taubatan nasuha ya enggak jadi apa-apa. Karena malaikat ini jalannya nanti mau kemana? Itu yang bisa menembus langit lapis 1 sampai lapis 7 dia hanya kakang kawah. Adik-adik bulat bisa menembus perut bumi bagi rezeki. Dan kakang kawah sama adik-adik ini mendampingi sukma di saat mata tertutup. Ketemunya ada di alam mimpi. Banaspati dan potongan pusat ini tadi atau adik ragil, adik bungsu, malaikat kita terkecil. Ini yang membawa nafsu birahi, nafsu makan. Ini enggak boleh dimatikan nafsunya, enggak boleh. Katanya dikasih makan. Yang ngasih makan sukmanya, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa. Udah makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. Ini memandikan sukma, memandikan malaikat. Seperti itu. Jadi Banaspati adik kita yang di belakang ini kalau ada apa-apa dia ngasih kode. Yang pegel lah, yang bingung lah, berarti ini ada serangan. Ada pengen nafsu, pengen cantik, orang ini. Karena kita udah kasih makan dia tahu tempatnya. Seperti itu. Ini baru kita sampai benar-benar dapat ampunan dan leluhur kita yang selama ini salah jalan dia dapat ampunan.
dan nanti akan terobati penyakitnya yang selama ini kena kutukan itu ya, nanti dilanjutin lagi. Aku nggak mau ngupload video lama-lama, susah, HP kuramnya kecil, nanti di kemampuan Dajjal at Iblis ini nanti dikasih tahu.